aplikasi namanya Duolingo. Suara aku kedengeran kan ya? Kedengeran, Mbak. Kedengeran, Mbak. Kedengeran, Mbak. Hmm. Nah, jadi ini sebuah aplikasi Duolingo. Ada yang pernah pakai nggak Duolingo? Pernah. Nah, Pernah, Mbak. Belajar bahasa bahasa apa? bahasa Jepang waktu itu. Alhamdulillah. Boleh dipraktekkan nggak kira-kira hasilnya seperti apa? Nggak Nggak ada usah. hasilnya, Mbak. Lupa semua. Buyar. Oke, oke. Jadi sebenarnya aplikasi Duolingo itu adalah aplikasi untuk kalian belajar bahasa. Jadi kalau kalian ada yang tertarik bahasa Korea, bahasa Belanda, bahasa Jerman, bahasa Jepang, apapun itu bisa pakai aplikasi Duolingo. Kenapa ini cukup menarik? Karena mereka itu cara cara belajarnya itu sambil bermain. Jadi ada games yang ditawarkan sama mereka. Dan sebenarnya mereka tuh ada challenge yang kayak kita kalau punya streak di TikTok, itu tuh mereka sebenarnya juga punya streak untuk kita tiap hari kerjain challenge dan kuis-kuisnya mereka. Nah, berikut untuk Nah, untuk eh, apa namanya konten ini sendiri di TikTok, kalian bisa buka TikTok sekarang, terus kalian ke akunnya Duolingo, itu viewersnya tuh 41 juta viewers untuk konten seperti itu. Nah, kira-kira menurut kalian, kenapa kontennya bisa viral? Ada yang bisa jawab? Ikutin yang lagi tren, Mbak, atau yang lagi happening. Oke, betul. Ikutin yang lagi tren, lagi happening. Lalu ada apa lagi? Visualnya main, Mbak. Visual, boleh. Kenapa bisa berhasil menurut kalian selain ikut tren? Collab-nya, Mbak, sama TikTok, Mbak. Duolingo. Collab-nya sama TikTok, oke. Terus apa lagi yang bisa dipelajarin selain itu? Menurut saya pribadi itu kontennya nggak benar-benar directly promote Duolingo-nya yang kayak boring gitu sih Mbak. Jadi orang-orang bisa somehow kayak ngeliat tapi ternyata lama-lama kayak oh iya ya itu ternyata logo Duolingo and whatever itu. Jadi nggak benar-benar nge-promote doang semata jadi orang nggak boring. Iya, iya, oke. Nah, ini kalau saya bisa summary, sebenarnya apa sih yang terjadi dari video ini? Ya, kita bisa lihat bahwa ada satu icon di sana yang warnanya hijau, yang mungkin kalian relate kayak, mirip Tokopedia ya, bahkan di akun Duolingo tuh juga banyak akun yang komen kalau misalnya dia tuh mirip sama Tokopedia. Dan di sini si icon warna hijau ini itu menjadi sebuah eh, merek atau icon atau hal yang diingat oleh masyarakat terkait dengan si Duolingo itu sendiri. Dan memang dia itu di setiap konten dimanfaatkan untuk membuat konten-konten lucu dan interaktif yang menarik audiens untuk komen gitu sebenarnya. Dan dia menggunakan tren viral, terus dia juga menggunakan humor. Bahkan dia juga suka komen-komen di akun brand lain. Jadi orang tuh ngerasanya mereka tuh nggak cuma memakai produknya, nggak hanya mengenal brandnya, tapi mereka merasa ada ikatan emosional secara langsung karena Duolingo itu sangat humanis dalam apa ya, melakukan interaksi dengan audiensnya.
Seperti itu. Kenapa sih bisa berhasil? Karena dia tahu bahwa audiens dari TikTok itu banyak anak muda dan dia ambil kontennya itu lebih ke humor gitu. Jadi ternyata dan itu works dan bisa mendapatkan banyak interaksi. Seperti itu. Terus dia juga menciptakan brand love atau coba menumbuhkan rasa sayang dari followers-nya kepada si Duolingo itu sendiri melalui si burung hijau ini. Seperti itu. Dan konten-konten yang diberikan oleh si burung hijau ini cukup relate dengan kehidupan kita daily. Kalau misal kalian mau coba-coba cek, kalian coba lihat akunnya aja. Menurut saya ini salah satu social media strategis yang berhasil karena menurut saya mereka nggak perlu buang-buang duit buat top up ads, tapi interaksinya tuh semua datang ke Duolingo. Gitu. Terus apa sih sebenarnya yang bisa kita pelajarin dari Duolingo ini? Yang pertama itu adalah dia berani untuk membangun brand personality yang kuat sehingga dapat meningkatkan loyalitas dari followers atau users yang menggunakan atau audiens yang menonton kontennya. Jadi mereka mencoba menaruh di pikiran kalian bahwa yang kalian kenal itu bukan aplikasinya, tapi si burung hijau itu sendiri. Dan dia bangun personality dari si burung hijau ini adalah fun, terus sangat relate dengan kehidupan kita, terus dia juga suka join di brand lain sehingga brand lain juga ngerasanya deket sama si burung hijau ini, seperti itu. Dan platform yang dipilih oleh Duolingo itu udah cocok yaitu di TikTok sesuai dengan audiens yang mereka mau. Halo Haura. Sesuai dengan audiens yang mereka mau. Dan message-message yang disampaikan itu cukup bisa dihitung berhasil untuk strategi komunikasi pemasaran. Seperti itu. Nah, kira-kira untuk Duolingo ini ada yang mau ditanya nggak? Astagfirullahaladzim. Ada yang mau ditanya kah untuk Duolingo? Mbak, saya mau nanya. Boleh. Sorry duluan. Tadi Adin ya? Nggak apa-apa, lo aja. Oke Mbak, saya mau nanya Mbak. Tadi Mbak sempat mention terkait apa yang ditonjolkan Duolingo itu adalah si burung hijaunya itu dibandingkan dengan brandnya gitu ya Mbak. Nah, yang saya mau nanya di sini adalah karena emang tujuannya marketing itu nantinya, marketing secara keseluruhan ya, bukan marketing komunikasi. Itu kan nantinya ke penjualan gitu ya Mbak. Nah, apakah nantinya dengan si Duolingo ini hanya menampilkan brand hijau, itu akan membuat target marketingnya itu tercapai gitu? Karena orang-orang dengan tahu burung hijau aja, apakah mungkin mereka akan berlangganan Duolingo gitu? Secara mereka sebenarnya menampilkan brandnya itu secara tersirat kan gitu. Yep. Gitu aja sih Mbak pertanyaannya. Thank you. Okay, thank you. Nah, kalau misalnya untuk marketing sendiri, khususnya marketing communications, kalau marketing communication sendiri tuh sebenarnya fokusnya si campaign ya, kampanye gimana cara brand ini atau si Duolingo ini memiliki positioning tertentu dibandingkan dengan kompetitornya. Tapi kalau kita ngobrolin tentang marketing, sebenarnya tujuan dari marketing itu bukan sales, tapi marketing itu menarik traffic yang banyak untuk nanti diolah sama orang sales menjadi penjualan. Jadi kalau misalnya mau ngegolin penjualan, langganan, dan lain-lain, itu sebenarnya udah bukan ranah marketing. Tapi untuk triggering, untuk direct, untuk lariin traffic, untuk seberapa banyak traffic harus kumpul, nah itu adalah tugas seorang marketing. Kayak gitu. Terus selanjutnya
pertanyaan lagi, terus nanti gimana Mbak kalau ternyata apakah jadi banyak yang download aplikasi, terus apakah tujuannya jadi tercapai? Jadi sebenarnya kalau misalnya message yang disampaikan sama strategi yang dilakukan itu cocok, itu bisa men-trigger mereka untuk sampai ke sales sebenarnya. Walaupun nanti harus di closing lagi sama orang sales. Cuma kalau message-nya benar, seharusnya itu nanti apa namanya, hasilnya tuh bisa ke sana, ke arah download aplikasi dan lain-lain. Kamu coba buka aja di App Store, user dari Duolingo itu banyak banget. Jadi menurut saya secara strategi wise, mereka cukup berhasil untuk bikin orang nggak cuma nonton kontennya, tapi mau download gitu. Kalau Oke, thank you, Mbak. ya, kalau di sini tuh dia yang rating itu sampai 59.000. Kalau di App Store, kalau di Play Store saya kurang tahu. Itu Zara. Untuk Adin tadi mau tanya apa, Adin? Cukup mirip sama Zara sih Mbak, udah cukup terjawab. Oke, ya. Semoga ya. Semoga kalian nggak apa namanya nggak miskom juga ya. Jadi kalau Markom sendiri itu sebenarnya goals-nya memang untuk lebih ke gimana caranya campaign-nya bisa berhasil. Jadi untuk secara KPI sendiri bukan di KPI penjualan gitu. Nanti ada beberapa matriksnya juga untuk menentukan bahwa campaign itu berhasil. Tapi belum saya bisa jelaskan di perkuliahan ini. Nanti di next perkuliahan bisa saya jelaskan. Lalu kalau untuk marketing sendiri sebenarnya fungsinya itu adalah menarik dan mengumpulkan audiens untuk at least mereka tertarik dan ada keinginan gitu untuk belanja. Tapi untuk sampai di closing sales itu udah harus tugasnya orang sales seperti itu. Dan tetap nggak bisa tugasnya marketing cuma ini doang, tugasnya sales cuma ini doang, itu mereka harus align dan ngobrolin strategi supaya strateginya tuh nggak pecah, nggak marketing sendiri, sales sendiri, markom sendiri, kayak gitu. Oke Mbak, aku mau nanya boleh nggak? Boleh. Ya Mbak, jadi mungkin dari Mbak sendiri ada cara kalau misalnya kan ya katakanlah Duolingo ini dia udah punya icon sendiri kan, udah punya ada burung hijau gitu. Dia udah punya kunci nih buat mengkampanyekan ataupun ya mengkampanyekan hal yang ikonik gitu, biar mengumpulkan menarik banyak audiens. Nah, gimana kalau misalnya ada satu brand yang dia tuh emang dari awal udah nggak ada yang ikonik gitu loh Mbak. Jadi nggak ada yang susah untuk di branding gitu, nggak ada ikoniknya. Nah, kira-kira dari Mbak sendiri apakah ada cara ataupun opsi yang biasanya berhasil untuk kampanye gitu, meskipun dia nggak punya icon yang kuat gitu, tapi bisa ada alternatif gitu buat mengkampanyekan sehingga itu juga berhasil untuk menarik audiens gitu. Mungkin bukan dari ikonnya atau mungkin harus rebranding gitu. Gimana dari Mas? Oke. Nah, sebenarnya kalau misal kayak gini nanti pasti saya jelasin di pertemuan selanjutnya, apalagi kalian akan mengulik UMKM juga. Tapi dari itu semua yang paling penting itu saat kalian nggak tahu nih brand mau diapain, tapi at least kalian tuh tahu audiensnya siapa dulu. Karena kalau kalian udah tahu audiensnya itu siapa, nanti kalian mau create campaign-nya tuh bisa. Nggak selalu harus jadi icon. Bisa juga kalian cukup bikin campaign video yang storytelling, jadi menjual cerita kepada audiensnya, itu bisa juga. Terus kalian juga bisa, kalau kalian mau ngerebut market lain, kalian bisa dengan kolaborasi juga bisa, kayak gitu. Jadi sebenarnya banyak. Nah, setelah kalian tahu audiensnya siapa, kalian harus menentukan unique selling point dari si uh, brand itu sendiri gitu. Unique selling point itu apa sih? Itu adalah hal atau poin yang tahu itu, yang cuma punya itu adalah brand kalian doang. Misalnya, kalau misal tadi saya compare ke Isago Jewels gitu ya, yang punya 14K recycled gold
plus lab ground diamond itu banyak banget gitu. Tapi kalau misalnya yang punya lab ground diamond dan 14K recycled gold, tapi kita mau personanya itu anak muda yang seru, terus abis itu juga harganya accessible, dan personanya itu kayak tadi kalau kalian lihat Instagram Isago tuh colorful, bukan yang elegan-elegan aja. Biasanya tuh cuma elegan-elegan doang untuk brand perhiasan, tapi kita coba dobrak dan tabrak itu. Nah, itu bisa dibilang sebagai USP, dimana nggak semua brand punya. Kalian cari keunikannya tuh apa. Nah, dari keunikan itu nanti bisa diturunin menjadi sebuah kampanye yang nantinya itu akan menjadi sangat ikonik untuk produk kalian atau brand yang kalian pegang gitu. Jadi nggak harus semuanya rebranding, bisa kalian lebih kulik lagi tentang brandnya, tentang audiensnya, tentang USP yang mau diangkat. Nah, itu bisa. Tapi kalau nanti ujung-ujungnya mau rebranding, bisa juga. Tapi kita nggak bisa asal melakukan rebranding. Kenapa? Kita harus tahu dulu. Kalau misalnya ternyata audiensnya itu udah banyak yang tahu, walaupun logonya sejelek itu dan nggak terlalu sound gitu ya si brandnya, tapi ternyata pembelinya banyak. Ya nggak bisa dong, kalian harus kulik gitu. Jadi harus berdasarkan masalah yang dihadapi sama UMKM itu. Nggak bisa semuanya jalan pintas, mau yang idealis kalian. Menurut pendapat pribadi saya itu logonya jelek, menurut pendapat pribadi saya Instagramnya kurang kreatif, kayaknya warnanya harus diubah jadi ini. Nah, itu tuh tidak semudah itu gitu. Kalian benar-benar harus menemukan titik temu masalah dari si UMKM itu. Dan itu yang sering banget saya temuin di perkuliahan tahun lalu. Ada beberapa kelompok yang langsung mau ganti warna, ganti logo. Kenapa gitu? Pertanyaannya adalah kenapa? Karena takutnya berdampak ke bisnis si UMKM ini gitu dengan mengganti logo dan persona yang udah dibentuk. Itu sih Sirhan. Oke, Mbak. Makasih, Mbak. Ya, udah jelas belum? Sudah jelas. Udah jelas. Oke. Mbak Nah, mau izin tanya. boleh silakan sayang. Oke, jadi kan tadi yang udah Mbak bilang kayak dari kampanye Duolingo ini, kalau dari saya pribadi ngeliatnya itu mirip banget sama Tokopedia Mbak, Mm. secara logonya. Dan tadi juga saya udah nge-stalk TikToknya Tokopedia dan cara konten mereka juga sama sebenarnya kurang lebih. Nah, kira-kira tuh Mbak kalau misalnya di industri sendiri hal kayak gitu tuh emang lumrah nggak sih Mbak atau emang sah-sah aja karena kayak mungkin nggak ada satu ide yang benar-benar pure kan. Mungkin ada ide yang emang terinspirasi atau emang biasanya tuh ada prosedur hukum yang harus kita jalanin biar terhindari dari kayak plagiarisme atau sesuatu gitu Mbak. Itu aja sih Ya. Mbak. Makasih. Oke, nah ini memang hal yang sangat common ya di dunia kreatif gitu. Untuk Tokopedia sendiri sama Duolingo saya juga belum research duluan yang mana. Cuma memang ada plus minus gitu. Plusnya pasti buat Tokopedia lah ya, karena jauh lebih besar audiens dari Duolingo. Di mana dia tuh berusaha untuk meniru apa yang dilakukan oleh Duolingo. um, Meniru apa yang dilakukan oleh Duolingo dan dia berusaha untuk nebeng gitu loh di audiensnya Duolingo. Dia berharap dapat audiensnya Duolingo dengan dia share konten-konten yang mirip, apalagi ikonnya juga sama. Tapi di sini yang cukup signifikan berbeda, Tokopedia itu audiensnya itu hanya orang Indonesia. Jadi audiensnya sangat kecil gitu. Sedangkan Duolingo ini dia udah worldwide juga, udah internasional, dan audiensnya lebih banyak. Paling dia juga kecipratan keuntungan dengan adanya audiens Indonesia, which is yang memang banyak sebagai user TikTok, terus suka komen lucu di akunnya Duolingo gitu. Nah, tapi apakah membuat sebuah kerugian apa enggak? Bisa jadi gitu.
kalau misalnya ini di ranah yang atau industri yang sama. Kayak Ruben Onsu dulu punya ayam geprek, dua-duanya namanya Bensu. Nah, tapi berakibat apa? Berakibat jadi marketnya bingung, mana sih yang punya Ruben Onsu, mana yang bukan. Terus malah jadi banding-bandingin makanannya enakan mana gitu. Nah, kalau sampai ada salah satu dari company yang merasa dirugikan, jadi kayak marketnya keambil, terus marketnya mereka jadi bener-bener nggak konsumsi si apa namanya brand yang awalnya mereka gitu. Nah, itu sebenarnya sudah mengalami kerugian secara finansial. Dan itu kembali lagi dikembalikan ke company-nya masing-masing. Kalau company-nya merasa rugi, mereka bisa sue itu. Tapi gimana sih yang proper mereka sue? Ya mau nggak mau, mereka itu seharusnya sudah melindungi aset-aset brand mereka secara hukum. Kalau misalnya di Indonesia itu ada hak cipta gitu ya, dan itu bisa dibawa ke pengadilan untuk melakukan sue itu. Dan itu udah pernah dilakukan oleh Ruben Onsu dan kompetitornya itu, dan yang menang itu si kompetitornya ini. Kayak gitu. Jadi kalau menurut saya pribadi, untuk plusnya itu masing-masing pasti mendapatkan keuntungan, tapi pasti yang lebih mendapatkan keuntungan harusnya Tokopedia, karena secara brand positioning itu lebih kuat Duolingo, walaupun mereka di two different industries juga. Tapi kalau misal kita ngomongin seharusnya seperti apa, seharusnya itu kalau misal kalian takut aset-aset kalian diduplikat sama kompetitor, itu lebih baik kalian daftarkan secara hukum. Kayak gitu. Tapi as long as brand yang agak mirip ini di industri yang berbeda, di layanan jasa yang berbeda, seharusnya eh, chance untuk merugikan satu sama lain itu sangat rendah. Kayak gitu. Gimana, Gio? Makasih Mbak. Terjawab. Oke, sama-sama. Ada yang mau tanya lagi terkait dengan Duolingo? Nggak ada ya? Oke. Kita hari ini akan belajar 3 case study terkait marketing communications. Ini saya coba share sebentar ya. Ini adalah yang kedua. You're so pretty. I'm not good enough for anyone. It is literally impossible to be a woman. You are so beautiful, so smart, and it kills me that you don't think you're good enough. Like, we have to always be extraordinary. But somehow we're always doing it wrong. You have to be thin, but not too thin. And you can never say you want to be thin. You have to say you want to be healthy, but also you have to be thin. You have to have money, but you can't ask for it because that's gross. You have to be a boss, but you can't be mean. You have to lead, but you can't squash other people's ideas. You're supposed to love being a mother, but don't talk about your kids all the damn time. You have to never get old, never be rude, never show off, never be selfish, never fall down, never fail, never show fear, never get out of line. It's too hard. It's too contradictory, and nobody gives you a medal or says thank you. And it turns out, in fact, that not only are you doing everything wrong, but also everything is your fault. I'm just so tired. Oke. Siapa yang kemarin sempat nonton Barbie? Ya, saya. Ya, Oke. Ada lagi? Nggak ada. Saya yakin banyak sih. Cuma mungkin kalian lagi tidur nih, saya lagi ngajar. Oke. Saya mau tanya. Kira-kira
yang kemarin nonton Barbie itu tuh sebenarnya scene pas kapan? Scene pas cerita kapan? Ada yang bisa jawab nggak? Lupa Mbak. Oke. Oke. Terus nggak ada nih yang bisa jawab nih. Saya panggil ya. Pada belum nonton semua. Saya nggak nonton, Mbak. Oke, saya coba ulang ya. Nonton tapi 2023, Mbak. Iya betul. Iya, lupa. Sih, 2025 ya. Oke. Ya, jadi sebenarnya itu adalah scene kalau nggak salah ya. Correct me if I'm wrong. Ya elah, kayak Jaksel banget nih. Jadi itu adalah scene di mana si Barbie-nya itu yang tadinya dia dari perfect banget, tiba-tiba kakinya jadi flat. Terus dia ngerasa banyak kerusakan di dalam tubuhnya dia karena eh dia baru balik dari dunia luar. Terus pas masuk balik ke dunia dia tuh dia kayak crack gitu loh, kayak error. Nah, terus si temennya ini itu kayak kasih penjelasan bahwa jadi perempuan tuh kita tuh nggak bisa jadi perempuan tuh susah karena kita harus bla 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 gitu. Dan scene ini adalah scene yang paling ikonik yang orang-orang tuh banyak yang melakukan lip sync atau apa ya, recreate ulang scene-nya dan itu cukup viral di TikTok untuk si film Barbie ini. Nah, selain itu dia juga melakukan IP collaboration atau kita bisa bilang itu adalah co-creating intellectual property di mana mereka kolaborasi dengan beberapa brand. Sebenarnya banyak banget. Cuma di sini saya kasih contohnya itu ada flip phone dari HMD Barbie phone di mana pas mereka launching si filmnya itu mereka juga sekalian launching produk kolaborasi dengan si Barbie ini, si handphone ini gitu. Nah, terus ada apa lagi? Mereka juga pakai meme. Kalau misal kalian dulu inget, banyak banget seleb yang pakai template ini. Terus nanti ada tulisannya di sini kayak this can is pretty pretty good kayak gitu. Nah, sekarang saya mau diskusi. Sebenarnya apa sih yang terjadi di campaign Barbie movie ini? Kenapa berhasil dan menurut kalian apa yang bisa dipelajarin? Oh, boleh saya coba jawab, Mbak? Boleh. Itu yang kayak Flip pakai IP si Barbie, mungkin kan waktu itu Barbie lagi happening banget kan, lagi pengen ditunggu-tunggu karena live action, soalnya head to head juga kan sama Oppenheimer, jadi kayak namanya tuh lagi naik gitulah. Nah, jadi kayak Flip ini gunain IP-nya Barbie untuk sebagai kolaborasi marketing juga, Mbak, biar naik juga namanya. Saya kalau nggak salah, kalau brand baru itu kayak something ya, apa something sama Batman. Nah, Betul. itu kayak gitu bukan, Mbak? Iya, betul, betul, betul. Nah, dari situ dari dapat engagement dari film Barbie itu sendiri, Mbak. Oke, oke. Karena ada engagement di filmnya, terus berharap orang-orang tuh jadi beli si produk ini gitu ya. Iya. Oke, ada yang lain? Mungkin aku izin jawab Mbak. Coba ya. Boleh. Mungkin ngambil satu sisinya aja mungkin ya. Marketing dari segi meme-nya gitu Mbak. Soalnya kadang ini menurut saya sendiri meme itu jadi salah satu apa ya istilah tools gitu ya. Tools buat nyebarin awareness-nya dari film itu sendiri. Itu kan karena ya meme kan ya sebuah humor gitu yang itu dipakai di
sosial media sama orang-orang banyak. Jadi ketika akhirnya ada meme tentang film itu, jadi orang-orang yang bahkan pun nggak tahu, meskipun udah banyak yang tahu, itu jadi lebih tahu lagi karena meme tersebut. Jadi intinya share awareness-nya di situ juga salah satunya, Mbak. Kayak gitu sih kalau dari aku. Oke, good. Oke. Ada lagi yang mau menjawab dan menjelaskan? Aku boleh deh Mbak izin. Boleh, Romai. Jadi itu setahu aku waktu Barbie di film 2023 ini keluar, mereka tuh hype banget karena eh, ngerasa mengambil tema tentang feminisme juga Mbak. Jadi Barbie itu kemarin sempat hype karena ngerasa di Barbie ini kan ada banget ketidaksetaraan gendernya kan Mbak. Nah di situ mereka nge-point out terkait di mana gerakan perempuan yang menuntut emansipasinya gitu aslinya tuh penting banget untuk dibicarakan karena bahkan yang pemenang dari Barbie ini juga yang menang cuma si Ryan Ryan siapa ya? Reynolds atau Goslingnya. Dalam pemeran utama Barbie juga kemarin nggak menang kan, Mbak, nggak menang awardsnya. Jadi itu yang kayak, lah ini udah di point out tentang feminisme, kenapa tetap turns out ada ketidaksetaraan juga gitu-gitu. Nah terus Barbie ini karena banyak banget yang setuju lah tentang feminisme ini, jadinya makin hype dan kayak keren juga dibawakan dengan tema Barbie yang dimana semua orang tuh dari dulu udah familiar dengan Barbie gitu. Makanya dengan marketingnya menyangkut Barbie juga jadi banyak cewek-cewek yang tertarik itu nggak sih Mbak? Ya, setuju. Jadi lebih idea dan value-nya ya yang diambil juga ya. Mm-mm. Oke, good. Thank you, Romai. Oke, saya coba jelasin. Sebenarnya apa sih yang terjadi di film Barbie ini dan kenapa dia tuh bisa se-hype itu saat itu. Sebenarnya kayak Oppenheimer juga bagus filmnya, cuma yang kayak banyak perintilan, banyak merchandise, banyak campaign, itu si Barbie-nya itu sendiri gitu. Bahkan waktu mereka muncul bareng tuh sampai ada hashtag Barbie Hammer kalau nggak salah. Kayak gitu. Nah, sebenarnya kenapa sih film ini bisa berhasil? Jadi sebenarnya ini film yang cukup ditunggu-tunggu juga sama semua generasi gitu. Mereka mau lihat gitu kayak film Barbie kalau misal dimanusiakan, dijadiin manusia and real life itu sebenarnya seperti apa sih gitu. Dan mereka tuh marketingnya gila-gilaan banget. Kenapa? Karena fun fact, yang mereka ajak collab itu sebenarnya ada 100 merek seperti itu. Dan kalau nggak salah ada juga brand Indonesia yang collab itu Barbie X SK Kosmetik waktu itu. Ada Aldo juga, ada banyak banget deh dari semua industri yang diajak collab sama mereka. Gitu. Sehingga orang dan maksudnya produsernya tuh juga tahu bahwa Barbie ini cukup komersial gitu. Kayak perintilan-perintilan yang dia pakai dari ujung kaki sampai ujung kepala tuh bisa banget untuk dijual dan dikonsumsi oleh audiensnya. Seperti itu. Makanya mereka melakukan kolaborasi juga dengan 100 merek. Harapannya juga bisa mendongkrak penjualan dari partner-partner yang sudah mereka ajak collab. Terus apa keuntungannya nih kalau yang dijual itu adalah si barangnya partner gitu. Sebenarnya yang pertama pastinya mereka udah mendapatkan awareness gitu. Dengan orang jadi edik gitu loh, mau ngoleksi Barbie. Jadi secara nggak langsung juga si filmnya ini tuh juga mendapatkan iklan gratis. Terus yang kedua itu adalah biasanya kalau IP collaboration seperti ini ada beberapa skema. Ada yang brand beli license-nya, jadi beli license ke si Barbie ini, atau ada juga yang bagi hasil gitu. Jadi udah dia numpang branding di tempat yang lain, dia juga mendapatkan keuntungan komersial kayak gitu. Kenapa sih bisa kayak gitu?
Ya karena Barbie ini sudah memiliki brand positioning yang cukup kuat. Yang kalau misalnya ada brand nggak terkenal nih, ditempel atau dicap Barbie, ya orang akan lebih taunya dominan bahwa itu brandnya si Barbie dibandingkan brandnya SK, let's say gitu ya. Terus yang kedua, itu mereka juga melakukan meme marketing di media sosial nih. Contohnya yang udah saya taruh di sini, dan kemarin mereka juga buatin template-nya, dan juga ada beberapa brand lain yang coba ikutin ini supaya mereka tuh joining the trend. Jadi saat mereka launching si film Barbie ini, mereka nggak cuma memberikan film atau apa namanya, narik audiens untuk nonton, tapi dia juga berusaha creating the trend melalui si meme ini, kayak gitu. Dan itu meme ini juga bisa menarik audiens itu untuk merasa menjadi bagian dari si film Barbie itu sendiri, seperti itu. Dan mereka juga generate beberapa UGC konten, di mana kalau kalian cari di TikTok ada hashtag-nya namanya Barbiecore. Dan selain itu, yang tadi saya bilang UGC kontennya itu banyak yang recreate video-video narasi ini. Karena memang seperti apa yang tadi Rumah bilang bahwa di sini tuh cukup menekankan tentang feminisme atau kesetaraan gender atau bagaimana sebenarnya wanita dilihat, dan banyak juga yang tergerak untuk me-recreate narasi ini karena memang narasi ini yang cukup ikonik di film Barbie. Seperti itu. Nah, lalu kenapa sih sebenarnya akhirnya setelah mereka melakukan banyak hal itu, apa yang membuat mereka kok bisa berhasil gitu. Poin pertama yang bisa membuat mereka berhasil itu adalah menciptakan budaya partisipatif. Jadi nggak cuma memberikan konten, tapi mereka juga mengajak orang-orang itu mau membuat konten seperti itu, dan itu secara tidak sadar kalian mau gitu loh bikinin konten terkait dengan si Barbie ini. Terus yang kedua, mereka memanfaatkan nostalgia dari semua generasi, experience mereka terhadap Barbie, dan juga di-mix dengan tren pop culture saat ini. Kayak gitu. Trennya lagi seperti apa, dan mereka coba kolaborasikan dua hal itu supaya penontonnya tuh dari setiap generasi itu tetap relate dengan apa yang disajikan oleh film ini. Terus yang ketiga apa? Yang ketiga itu mereka nggak cuma campaign secara online di media sosial, tapi mereka juga ada offline campaign yang dilakukan. Itu mereka ada press conference, terus mereka juga ada event di beberapa negara. Terus ya dengan IP collaboration marketing itu yang membuat sebuah produk baru yang dikolabkan dengan brand lain, itu juga menjadi salah satu strategi offline campaign. Seperti itu. Lalu apa nih yang kita bisa pelajarin dari kasus ini? Jadi yang pertama, kita tuh bisa memanfaatkan media sosial untuk memperluas audiens dan juga jangkauan dari campaign yang mau kita lakukan gitu. Asal kita tahu kita mau nembak community yang mana, audiens yang mana, supaya secara nggak langsung mereka juga mau membahas atau membuat konten tentang si produk kita ini atau brand kita ini. Seperti itu. Lalu yang poin kedua itu apa? Collab mix industry atau lintas industri itu bisa menciptakan lebih banyak atau memperluas audiens yang ingin kita targetkan gitu. Nggak harus selalu cuma penggemar Barbie, tapi mungkin orang-orang yang suka gadget atau orang-orang yang suka fashion
dengan tahu itu produknya collab dengan Barbie, dia jadi punya keinginan juga untuk menikmati film yang disajikan. Seperti itu kurang lebih untuk film Barbie di tahun 2023. Kira-kira apakah ada pertanyaan? Mbak boleh nanya nggak masalah kayak IP collaboration ini? Jadi kita harus sepakatin dulu kayak konten berapa, kayak jenis konten atau bagaimana Mbak? Atau semau maunya? Tapi tinggal beli lisensi aja apa gimana? Gimana? Kalau kayak kolaborasi kayak beli lisensi, kita bisa otak-atik bebas gitu Mbak dengan IP-nya atau sesuai kesepakatan dengan IP itu sendiri? Kayak perjanjian berapa konten, berapa barang, berapa Oke. jenis-jenisnya gitu Mbak. Iya. Oke, bentar ya. Oke. Nah, jadi sebenarnya kalau misalnya kita nanti beli license dan lain-lain, itu tuh kayak ada guide, kayak do's and don'ts yang boleh dilakukan oleh si kita sebagai pengguna license atau orang yang collab dengan si brand Barbie ini, let's say gitu ya. Jadi nggak bisa semau-maunya kita pun untuk melakukan itu harus ada approval sampai manajemennya mereka tuh oke. Itu juga kejadian saya waktu di Dirmi, itu kan itu beberapa kali collab dan project yang saya ambil terakhir itu Buah Vita. Nah, waktu itu Buah Vita aja saya harus dapat approval tuh sampai Buah Vita yang di pusat. Jadi yang internasionalnya, nggak cuma Buah Vita yang di Indonesia gitu. Dan itu ada guidance yang nggak boleh. Jadi ada beberapa company itu punya yang namanya brand guidelines. Nah itu harus sesuai dengan brand guidelines-nya, kayak ukuran fontnya harus segini, logonya harus di tengah, terus nggak boleh pakai warna A, cuma boleh pakai warna B. Jadi walaupun kita bayar atau kita bagi hasil, tetap ada ketentuan yang harus kita ikutin kayak gitu. Gimana Irgi? Siap Mbak. Paham. Makasih Mbak. Oke. Yang lain, apakah ada pertanyaan? Mbak, aku izin nanya Mbak. Boleh. Ya Mbak, jadi menurut Mbak ada dua sih pertanyaan, cuman singkat. Jadi yang pertama IP collaboration dan meme marketing ini kan salah satu cara kampanye gitu kan. Dan dari Mbak sendiri kira-kira efektifan yang mana? Atau mungkin tergantung. Yang pertama, yang kedua dua cara ini tuh apakah hanya lebih cocok untuk dalam konteks film saja, atau mungkin bisa diterapkan misalnya kayak di UMKM gitu, atau mungkin ada opsi lain gitu untuk konteks yang lain. Kira-kira itu sih Mbak pertanyaan. Yang pertama tadi apa? Yang pertama tuh di antara dua cara kampanye ini yang paling efektif tuh yang mana Mbak? Atau mungkin tergantung gitu Mbak. Makasih. Dua, itu maksudnya di Barbie atau Duolingo dibanding Barbie? Di dua cara IP collaboration or meme marketing ini Mbak. Oke. Ya. Oke, thank you. Nah, Mbak. sebenarnya efektif atau enggak, ini tuh sebenarnya collab beberapa tools dari marketing communication gitu. Mana yang paling efektif tergantung kalian mau type-nya tuh di apa. Kalau Barbie ini saya lihat goals-nya mereka tuh lebih ke awareness ya. Jadi mereka mau apa ya, awareness-nya tuh tinggi banget dan saya melihat ini budgetnya cukup besar yang dikeluarkan. Jadi balik lagi tergantung kebutuhan. Kebutuhannya seperti apa dan goals-nya seperti apa. Terus yang kedua, kalau ternyata budgetnya terbatas, ya kalian harus mencoba kreatif gitu. Tidak harus semua yang pakai uang. Kayak contoh Duolingo ini kan dia sebenarnya lebih pakai kampanye kreatif dibandingkan eh, pakai kampanye berbayar kan. Mereka benar-benar memanfaatkan konten dan juga yang mereka jual itu adalah kontennya. Jadi ya tetap efektif atau enggaknya harus tergantung dari kondisi si UMKM itu atau perusahaan itu. Terus yang kedua itu memang tergantung dari goals-nya yang dituju itu mau sebesar apa.
kayak gitu sih Sirhan. Terus